Ini seriusan, ada actionnya dikit-dikit apa banyak? Banyak. Siapa yang biru-biru? Anet? Kita semua sih. By the way nanti yang adegan jatuh tuh nggak CGI ya guys, itu real. Lihat, denger ya, dari Ana sendiri. Gue beneran tersiksa pas take itu. Beneran sakitnya Nahan beneran. Beneran sakit, iya gue kayak beneran pengen nangis gitu. Bener-bener biru Kak, karena tuh sehari tuh gue kayak digebukin banget sama alat. Kepentok kamera lagi. Banyak. Bunyi lagi, ting! Bunyi lagi. 1 juta penonton, Andy akan tayangin di Reels. BTS, Di BTS ya? disiksa. Iya, BTS disiksa. Si threadnya tuh emang nggak begitu panjang kan? Enggak. Nah kalian ngedalaminnya gimana? Bayangin ya. Coba Gua sukanya baca komik anime horor psikopat. Udah horor psikopat. Jadi kayak gore, psychological thriller. Nah, gue suka. Makanya wibunya tuh wibu yang agak dark. Mata kuliah yang kalian gak suka. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes. Dosen baik. Sekarang gua bersama teman-teman kampus gua berada di Oh, Baik. anak kampus ya? Siap, kampus anak di Gedung kampus A. gedung kampus D. Dosen gaib. Guysku, terima kasih sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol sama bioskop terbaik negara ini. Tak kenal maka ada sayang. Kenalkan gue Has Magang, nama gue Jomai Timo. Di sebelah kiri gue sudah ada Andy Arfian. berperan sebagai Fatah. Tahu gue. Ih, tahu. Tahu tanpa melihat. Ini baru yang riset begini. Ini kalau riset nih. Tidak. Ada Anet Anet Eduarda. berperan sebagai Maya. Wih, best banget. Emang ini teman-teman kampus gua, Bro. Dan terakhir junior saya di kampus, dia ya saya ospek. Ersya Aurelia berperan sebagai Amel. Hai. Ini terbaik sih, risetnya terbaik. Memang kok, memang. Cuman emang layar lebih banyak di sebelah. Tetap. Teman-teman, selamat ya udah kelar syuting, sebentar lagi tayang tuh. Alhamdulillah. 15 Agustus. 15 Agustus. tayang. Kurang nih berarti risetnya. Emang sengaja. Kurang. Emang pengen Kita tahu. pengen lihat begini biar gini. Pengen lihat kualitas sablon. Banget kualitas sablon. Sama main nunjukin tanggal juga. Guys, inget kan, masih inget dong pastinya CGV itu bioskop yang pertanyaannya nggak pernah template. Iya betul. Jadi pertanyaan kita akan main bowling. Hah? Salah. Salah. Bukan dong. Pertanyaan Mind kita blowing. akan main bowling maksudku. Main blowing. Pertanyaan main Lucu bowling yang pertama. Mind blowing. Main blowing, Andy. Apa nih? Udah belum Pertanyaannya briefing adalah lagi. mata kuliah yang kalian gak suka. Apakah gerangan? Mata kuliah ya? Kayak aduh malas banget lagi. Kalau yang nggak kuliah gimana ya? Bayangin aja ya. Bayangin aja ya, Bayangin ya, bayangin. Aku sih kemarin dapet legal. I don't like Aduh, legal. kayak legal. Aduh, pusing gue. Pusing ya? Baca pasal-pasal tuh kayak gue emang nggak dijodohkan untuk menjadi anak hukum gue. Cuma kebetulan aja kecipratan dikit. Oke. Legal ya? Legal. Ersya mata kuliahnya legal. Anet mau jawab? Komunikasi sih, karena Wow. aku nggak suka ngobrol. Maaf. Justru kalau nggak bisa ngobrol, ambil komunikasi dong. Nggak, kalau komunikasi tuh menurut gue tuh kayak tutur kata, bahasa perempatan itu harus yang tepat, yang bagus gitu. Sementara kan gue ngomongnya sembarang ya, kayak Betul. asbun aja gitu. Jadi kayak gue belum suka, belum bisa di situ sih. Belum bisa disuruh. Andy? Yang berhubungan sama ekonomi apa ya? Ya, angka-angkaan lah ya pokoknya. Angka-angkaan. Angka-angkaan. Ya. Sama lagi. Pas banget lagi kita duduk di belakang. Cowok-cowok biasa duduk di belakang dan tidak suka angka-angkaan. Tapi kita suka dosen yang muda-muda gitu. Ya, bisa aja. Dosen yang muda. Dosen mengganti. Dosen pengganti. Oh, bikin semangat ya belajarnya. Iya, bikin Jadi kayak semangat. wow gitu. Ini Oh, lagi iya. ujian apa gimana nih Enggak, konsepnya? emang konsepnya gini. Langsung ya, kita udah pertanyaan mind blowing. Kita langsung masuk ke pertanyaan template seperti bioskop sebelah dan media mainstream lainnya. Oh gitu, jadi cuma sebentar ya kurun Iya, cuma waktu. sebentar. Oh, saya pikir tuh Iya, pertanyaannya itu cuma ada itu doang. 10, ternyata Satu. 1. Enggak. Tetep kok kita sama-sama aja karena memang ini harus ditanyakan. Aku suka kejujuran ini. Suka Itu ya? dia. Apakah kalian akan menjawab dengan jujur pertanyaan kedua saya? Tidak. Belum Anet. Dari Ersya dulu, nanti ditutup sama Andy. Oke. Lagi di mana, lagi ngapain waktu dikabarin main dosen gaib nih. Astaga, si inget tuh gue. Emang tahun Aduh. ini kan? Tahun Syuting. lalu, ini. akhir Oh, tahun lalu. Akhir tahun lalu Iya, syuting. akhir Gue tahun. masih inget. Jujur Pas banget. dikabarinnya ya. Gue masih inget. tahun ini. Ersya Tahun lupa. lalu.
Mending pas dikabarin dapat partnya nggak sih? Boleh. Nah, gue tuh lagi main badminton. Wow, di komplek Lagi kah? Enggak, adalah di klub, Di sport sebuah club gue. ya. Terus tiba-tiba ditelepon kan kayak, jadi nih Amelia gitu. Wis. Akhirnya gue kayak, gue main sambil kayak seneng banget gitu. Nanti kita balik ya, kenapa Amel bisa senang. Kenapa Ersya bisa Iya. senang. Anet, lagi di mana, lagi ngapain? Lagi di Kuningan saat itu. Gue Loh, lagi pas nyetir, banget ya? pas banget depan Cito sama Casablanca, sorry. Depan Casablanca. Gue lagi nyetir, terus tiba-tiba ditelepon sama caster di sini. Anet, ada film Dosen Gaib, kamu mau nggak perannya sebagai ini, aku kirim sinopsis. Pas apa, Dosen Gaib kayak gue pernah Terus dia bilang ini dari cerita kisah nyata kan. Gue kayak nggak mikir lama, gue langsung mau. Udah di situ langsung, alhamdulillah. Pokoknya tapi lagi di jalan ya. Lagi di jalan terus dikabarin main ini. Dan lu lagi di mana? Pas lagi di company, lagi di kantor. Lagi di sini. Lagi di sini. Oh, langsung Jadi gini, dealan dia? Dia langsung Langsung deal. deal. Oke, bukan, gini harganya. enggak. Jadi ada ceritanya. Ceritakan sebenarnya- dong. Sebenarnya gue tadinya gue ditawarin di judul yang sebelum ini, di film yang sebelum Dosen Gaib ini. Di company juga dong. Yang Company kemarin. juga. Pastinya. Tahu Siap. kan? Sebelum film ini apa. Oke. Nah terus gue dikasih tahu kalau kita mau bikin film juga judul Dosen Dosen Gaib. Gaib, oke. Kamu tertarik nggak? Jadi Fatah nih. Terus pas gue riset ternyata ini yang cerita viral nih, cerita viral waktu itu. Pas cari-cari lagi, wah ternyata menarik banget. Ya udah akhirnya kalau saya sih seneng dua-duanya, gue bilang gitu kan. Jadi tergantung yang mana yang lebih cocok aja sama karakternya, gue bilang gitu. Tapi lu waktu itu langsung ditawarin jadi Fatah? Belum. Oh, emang dikasih tahu dulu Dikasih nih tahu ada project nih. ada film Dosen Gaib. Nah, pas dikasih tahu Fatahnya itu kapan? Gue lupa sih kalau itu. Tapi emang lo dari awal Sebelum reading nggak sih? sebelum reading gitu Sebelum reading sih. belum tahu nih Saya jadi ingat siapa dulu. gitu. Iya dong. Kalau dari ini kan udah tahu jadi Nggak, siapa. maksud gua kayak lo kayak Anet kan tadi ada perannya ini gitu. Oh iya. Iya paling cuma dikabarin kayak kan dikasih tahu tuh ada karakter-karakter sinopsis, karakter Nggak, tapi Andy Arfian nggak usah dikasih kayak Nggak usah gitu kayaknya. udah langsung Nggak oke usah, gue udah Oh bisa Andy, gitu. oh yaudah yuk gas. Langsung lah, Gitu. langsung ke kantor sign. oh Andy yang anak setan itu ya gitu ya. Bukan gue yang ngomong. Anet, gue mau Iya. balik ke lo. Apa? Tadi lo bilang ini cerita yang viral. Iya. Nah, terus emang cuma satu paragraf. Apa? Gue sih jujur belum baca loh. Tapi maksudnya kayak si threadnya itu emang nggak Threadnya. begitu panjang kan. Enggak Nah sih. kalian ngedalaminnya gimana? Dari Anet dulu deh jawab. Bener-bener lu ya. Langsung lempar aja, langsung lempar. Langsung lempar. Lempar aja, emang lain dari yang lain. Jadi tuh emang pada zaman ini yang viral, emang gue sempat ngikutin. Gue sempat baca lah beberapa kali di Twitter. Terus pas gue cari tahu lagi di sosmed, gue buka-buka TikTok. Nah emang kan dikasih tahu kan yang kalau misalnya diliatin kan itu cuma foto, ada dosennya, terus yang kayak cuma ceritanya sepenggal banget kan. Ya cara ngedalaminnya itu dengan kita ketemu di sini, kita ketemu juga, dan kebetulan juga aku kenal sama penulis di film ini. Jadi aku sempat nanya-nanya lah ke Kak Evelyn, Kak karakter aku ceritanya tuh kayak gimana sih, seperti apa. Di situ baru dikasih tahu yang penting garis besarnya itu yang kejadian 2016 itu. Garis besar Maya tuh begitu tuh ya. Oh itu bukan Maya, itu kan keseluruhan film. Oh keseluruhan filmnya. Tapi karakter lo juga di situ Nah itu yang agak mirip susah buat saya. nggak mirip berarti. Nggak mirip lah ke orang dia gila Maya. Sorry Maya. Nggak. Maya tuh anxiety di situ. Oh, oke. Sementara kan saya anaknya enggak ya. Terlihat ya. Terlihat jelas gue kan sangat anaknya ceria kalem. ya Anet ya. Tidak anxiety sama sekali. Iya. Lo nggak lihat kaki gue udah begini dari tadi? Canda. Ersya, Gitu. Yes. gimana kamu ngedalaminnya gitu? Terus semirip apa kamu memerankan di sini sama threadnya? Gimana aku meraninnya? Sebenarnya aku lebih banyak konsultasi aja sih sama Pak Guntur. Maksudnya gimana kira-kira Amelia tuh di bayangan para filmmaker ini maksudnya maunya seperti apa gitu ya. Terus ya pada akhirnya memang digabungin dengan apa yang ada di diri aku, dan ya aku sih berusaha mengeluarkan apa maksudnya sisi-sisi Amelia yang ada di diri aku gitu. Dan ya dia kan anaknya kutu buku ya, terus kayak sangat rajin di kampus, dia juga asisten dosen. Jadi Ersya kayak banget tuh, guys. enggak. Dia paling Sumpah, pintar sumpah. di antara kita. Aduh, bukan gue yang ngomong, cuma gue gak ngerasa kayak gitu. Cuman maksudnya ya gue berusaha untuk mengeluarkan sisi-sisi akademis gue gitu loh. Kayak oh ya udah kalau seandainya gue di kampus, gue kan kuliah online.
Dan kalau di sini kan kita kampus offline gitu ya, kita langsung datang ke kampusnya. Nah di sini jadi gue kayak lebih berusaha kayak what if gue di kampus beneran, apa yang akan gue lakuin supaya gue bisa di posisi Amelia gitu ya. Hadir on time gitu, selalu rajin, terus baca buku, and so on gitu. Mahasiswi teladan lah ya. Mahasiswa teladan banget. Dan dia juga suka membantu orang tua gitu ceritanya. Menarik sekali Gitu. ada sentuhan orang tua. Iya. Nangis Gimana? kali nanti. Kalau lu ngedaleminnya sama nggak sama dua cewek paling cantik di tongkrongan kita ini? Wow. Karena memang iya cuma berdua kan. Karena cuma berdua Iya. ya? Iya. Parah banget itu, banyak Parah banget banget cewek ya. di sini. Kan yang masuk di frame. Iya betul, bagus. Gimana nih? guys. Lu Bisa ngelesain. mendalami Menurut gua agak sulit sih karena kayaknya Fatahnya beda banget karakter kita enggak. Iya, Pertama karakter. sebelum ngomongin Fatah, ngomongin globalnya, karakter kita ini termasuknya fiksi. Semuanya. Jadi nggak ada karakter specifically yang harus kita riset gitu. Jadi kita memang nggak dikasih tahu kayak kamu jadi ini. Jadi misalnya Fatah nih. Fatah nih waktu di peristiwa aslinya Fatah nih kayak gini, enggak. Kayak jadi gitu. emang lu Nggak ada. Yang kita riset itu adalah peristiwanya kan. Peristiwanya. Makanya setelah dijadiin film ada perkembangan-perkembangan dari segi cerita segala macam kayak gitu. Nah, kalau gua masuk ke karakter Fatah sendiri, menurut gua Fatah nih aneh banget sih. sosok yang Peran aneh ya? paling aneh. Oh, perannya justru. Karena gua jadi wibu. Wow. Iya. Tapi jadi maksudnya wibunya tuh yang freak gitu Freak, loh. iya. Yang aneh Iya. gitu. bukan wibu yang nerd kacamata hoodie, tapi gua wibu yang Stereotype banget ya. dia tuh nih, lu bayangin ya. Coba Gua sukanya baca komik anime horor psikopat. Udah horor psikopat. Psikopat Jadi gua. kayak gore, Heeh. psychological thriller. Ya. Nah, gue suka. Makanya wibunya tuh wibu yang agak dark. Kayak Wibunya gitu. yang kayak gitu ya, yang lumayan Aneh banget Ya, lah. ya, ya. Gitu. Pokoknya tuh karakter kita berempat di sini tuh nggak ada yang template, tau, Kak. Beda-beda. Dia yang pintar, dia yang apa, ini yang wibu, gue yang punya penyakit mental, Ryan yang cuek. Jadi tuh nggak ada yang sama, beda-beda. Enaknya gitu sih, Itu kontras. sih, kontrasnya Semuanya enak. kontras. Terus kan karena ini diangkat dari thread dan mungkin orang-orang pada wondering kenapa bisa dari thread sependek itu tuh jadi satu film ini Iya. gitu. Ya mungkin karena kita juga menceritakan dari masing-masing perspektif kita Perspektif. masing-masing Empat gitu kan. mahasiswa-mahasiswa Bahkan ini. Pak Bakti aja sosok dosen kita di sini tuh dia punya backstory sendiri gitu yang diceritain di film ini kenapa dia bisa menjadi sekiller itu. Iya, semua tuh punya backstory masing-masing. keren sekali. Apakah backstory-nya akan nyambung sama pertanyaan yang Wah, Ersya, Yes. di sini kan Amel itu mahasiswa yang pintar tadi kamu udah mention. Emang skiller apa sih Pak Bakti di kampus tuh? Boleh nggak dikit ya spill? Wah. Killer banget sih, karena dia tuh dengan suara tongkatnya yang muncul aja mahasiswa tuh udah pada takut semua gitu. Kayak, wah, Mulai Senin, kalian ikut semester pendek. Iya langsung langsung pada diem gitu ya? langsung tegang gitu situasinya kalau ada dia di ruangan itu gitu. Dan bahkan kalau mereka ketemu di lorong tuh langsung kayak apalagi nih Pak Bakti ada manggil kita apalagi nih gitu. dengar suara nafasnya kita udah merinding, saking killernya. Pak Bakti Pasti gitu. ada kan? Pernah ngalamin nggak? Ngalamin banget dong. Iya Kayak kan? waduh, ada dia lagi. Males banget. lagi. Iya. Males Gitu-gitu sama. pasti gitu. Cuman bedanya dosen saya tidak ngambang. Tapi banyak banget yang komen kayak banyak yang jadiin plesetan gitu film kita, tau nggak apa? Apa tuh? Jadi Andy? kan dibilangnya dosen gaib, terus katanya ada yang bilang kayak, iya dosen gue bukan hantu, tapi gaibnya pasti dimintain tanda tangan hilang katanya gitu. Wah, Iya, kadang Jadi ada yang jadi mereka punya dosen gaib versi mereka versi sendiri. mereka sendiri. Oh, jadi begitu ya? Iya. Di kolom komentar ya. Unik. Menarik sekali. Nomor berapa nih? Oh, tadi nomor 4. Ya gitu lah kalau di sini emang Tadi gitu. nggak ikut meeting ya bang? Lupa. Datang terakhir. Tongkat sakti Pak Bakti butuh berapa waktu? Butuh waktu Berapa lama? Ini, Oke, Ersya Aurelia dan Anet Edwarda. ini dulu kita nih tongkat sakti Pak Oke, Bakti. gue tanya ya. Oke. Tongkat sakti Pak Bakti butuh waktu berapa lama? Kalian bisa terlepas? Hah? Kok Dari gini sih bayang-bayang. cerita? Dia juga pertanyaannya? bingung banget. Lu aja deh, ikut lu meeting. aja gue juga bingung. Ya udah kita skip aja. Andy dan Anet. Iya. Kenapa nyentrek banget tadi? Tadi udah sebutkan. Gue masih normal ya guys. Iya. Yang aman ini Ersya dan Ryan. Ryan. Mm-mm. Kenapa kalian kalian ini sebenarnya anak bandel apa wibu sih?
Kayak gue nggak wibu di sini, yang wibu dia doang. Mereka sebenarnya sepanjang film cosplay. Cosplay jadi Karena rambut gue hijau, rambutnya merah. Cosplay jadi anime. Enggak, jadi tuh kalau misalnya dari Maya ya, kalau Maya kenapa dia nyentrik banget dari dandanannya, dari rambutnya, dari tindikannya dan banyak-banyak. Dia kan memang punya penyakit mental ya, yang kayak dia tuh selalu nggak pernah bisa tenang. Menil lah, dia menil. Jadi cegil sebenarnya guys. Cegil. Maya tuh cegil enggak dong. Nah kenapa tuh, karena tuh aku juga sempat riset sih beberapa, maksudnya kayak ke tempat-tempat, ketemu orang ngobrol dan segala macam. Kebetulan aku juga punya temen yang kerjanya di psikolog. Aku sempat nanya, emang tuh rata-rata kenapa orang yang nyentrik itu dia kan selalu memperlihatkan kalau dirinya baik-baik aja, karena itu pelariannya dia atas penyakitnya. Nah sementara ada juga, jadi banyak versi antara menil yang normal, ada yang bukan nggak normal juga sih, kayak normal-normal aja, cuma cara dia melarikan rasa sakitnya, melepaskannya itu dari tampilan dia yang dia selalu pengen kelihatan baik-baik aja, dengan yang bikin dia bahagia lah, dengan kayak gue kalau gue warnain rambut, gue gini, gue aman-aman aja, dia bahagia deh. Gitu. Pasti orang akan melihat gue sebagai karena kan mereka normal, gimana gitu. Orang menil itu gimana caranya, mereka nggak menunjukkan sisi dirinya kan, mereka kan selalu pengen terlihat baik-baik aja. Jadi di sini Maya tuh kayak emang anak amburadul aja sih guys. Ya, emang anak kekinian aja sih dia. emang anak kekinian dan Biasanya nggak punya prinsip, gampang ikut aja gitu. tapi nggak jadi nih. Ya. Apa? Tapi nggak gampang diajak kan? Oh enggak dong, Iya. nggak bisa. Prinsipnya itu kuat. Oke, Prinsip tapi FOMO-nya aja. 2024 banyak rambut merah, ikut ah. Andy, kenapa lo nyentrik? Menurut gua karena tentang karakter Fata ini karena dari awalnya tuh dari keluarganya, Pak. Jadi dari background story-nya dia. Kebetulan gue untuk Fata ini gue bikin background story-nya sendiri. Kita nih semua pemain di Dosen Gaib ini spesialnya adalah di project ini kita bikin background story kita sendiri-sendiri. Jadi kita explore sendiri masa lalu kita seperti apa, keluarga kita seperti apa, gitu. Terus dikumpulin lagi nanti. Kalau gue nih Fata, gue punya problem di keluarga gue. Jadi ceritanya gue nih adik paling kecil yang selalu dibanding-bandingin sama kakaknya. Wah, banyak terjadi. Sehingga dia insecure, dia nggak pernah dipercaya sama orang tuanya. Selalu kayak kamu harus jadi kakak kamu. Sedangkan dia nggak tahu sebenarnya gue nih maunya jadi apa. Gitu. Dia nggak bisa memutusin keinginan dia sendiri ke depannya, masa depannya mau jadi apa. Akhirnya yaudah dia punya dunia dia sendiri. Ternyata dia nyaman sama hal-hal yang berbau anime. Psikopat itu tuh. Iya, orang yang psikopat. Karena dia juga mungkin tertutup gitu ya, kurang pergaulan, sama keluarganya juga nggak nyaman. Akhirnya dia punya dunia dia sendiri. Seperti itu. Sampai Fata. kita angkat dia menjadi teman kita. Karena saking lonely. Nah, gue bisa ketemu sama mereka. Kenapa bisa cocok sama mereka? Karena mereka juga sibuk dengan dunia mereka kita sendiri. masing-masing. Gitu. Mereka punya problem sendiri dan punya fokus masing-masing. Sih, Makanya kalau ntar lihat di film, karakter kita nih semuanya berdiri sendiri-sendiri sebenarnya. Tapi saling merangkul. Merangkul. Jadi kontras tapi dilihatnya tuh kayak ternyata mereka tetap ada friendship-nya kuat juga ya gitu. Kadang kan orang nyamuk karena ceritanya masalah hidupnya yang Ya, sama kan. tapi di sini beda-beda, tapi saling merangkul. Oh, ini kalau kata guru PPKN gua, broken people help broken people. Gak sih, aja. Sayang kata guru lo bukan kata lo. Keren gak apa-apa. Oke, karena saya masih magang, tidak ada bridging dan segue ke pertanyaan berikutnya. Itu bridging ya? Ayo bener. Ini seriusan, ada actionnya dikit-dikit apa banyak? Banyak. Siapa yang biru-biru? Anet. Kita semua sih. Ya maksudnya kalau Andy sama Ryan sih kayak ya udahlah ya anak cowok gitu. Tapi Enggak gitu, Pak. Enggak gitu, Pak. Tetep biru ya. Tetep aja, Pak. Namanya badan ya, Pak. banget sih. Oh ya, Andy gimana? banyak. Ceritain kenapa lo bonyok banget? Karena gue yang paling disiksa. Di ceritanya. Gue sama Maya. Kita Ya mungkin mau karena nyentrik emang di sekolah karakter siksa. kita lebih cocok untuk disiksa ya. Kayaknya katanya nyentrik nih siksa. Lucu kali ya kalau disiksa gitu. Enggak ya, emang karena serius. Karena Fata sama Maya nih karena gini. Kita nih imajinasi kita tuh
lebih liar daripada Daripada Amelia dua temen. dan Emir. Ya, Jadi ya. kalau gua sebagai Fata nih kadang nggak bisa bedain mana dunia fantasi, mana dunia nyata. Oh. Jadi dia suka bayangin hantu, suka bayangin hal-hal yang aneh-aneh gitu. Ketemu Maya Nah itu yang dan menil itu gitu. ada Ya, yang ketemu ada yang Maya yang divisualisasikan. Jadi dia selalu memvisualisasikan kayak gitu. Jadi ya kebayang lah ya. Misalnya dia tuh kadang juga perang sama pikiran dia sendiri. Ya. Udah gitu berarti dari kalian berempat nih lo bertemannya lebih ke Maya gitu. Iya, memang. Karena Karena sama-sama lebih ya sama-sama. Iya. Kalau Maya tuh lebih kayak dia punya ketakutan sendiri yang belum terjadi dan tentu terjadi. Itu. Jadi tuh dia kayak masih di satu dia udah lakukan 10 ke depan yang Overthinking. Iya, mindset gitu. Oh, bener kata Mas Kunto aja ya, yang kau takutkan belum tentu. Belum tentu terjadi. Ya gitu, kurang lebih gitu. Risetnya 80% hal yang kita takutkan gak terjadi loh. Iya. Parah loh, itu tinggi loh, persentase tinggi loh, 80% bro. Hal yang kita Soal mental takutkan, aja. yang kita bayangin nih, itu 80% gak kejadian Gak bro. kejadian. Parah. Iya. Jadi buat kalian, teman seru CGV di rumah, yang sebentar lagi mau OTW ke bioskop nonton Dosen Gaib, percayalah, 80% yang kalian pikirkan tidak kejadian. Gak apa-apa kok kalian overthinking. Tapi Jadi belum ini ya. tentu sih kalau ada yang ngikut setelah filmnya selesai. Ya, si Andy. Horor-horor lagi, itu kan pasti udah ditanya sama bioskop sebelah, ada kejadian horor apa. Oh biasa ya. Biasa. Bener Kita- banget lagi. Tapi emang ada. Tapi kita nggak bakal nanya, Ya nggak sumpah usah, nggak nggak ada. usah. Udah banyak banget Nggak ngobrol ada. itu nanti sama nanti ada. beritanya. Yang lain aja, yang lain. Nggak ada. Iya Kasih tahu Andy, teman-teman lagi. kita. Nggak bakal Best. kita tanya ada Iya, pengalaman tapi horor beda apa. loh. Bagus. Ada pengalaman horor apa? Bosen bro. Iya. Pertanyaan berikutnya, Kan tadi kita dulu. film komedi sebenarnya. Bukan. bukan ya? Yang kemarin lu Salah, komedi salah. horor. Salah. Ersya, Anet, Iya. ceritain lagi dong, lanjutin ke Andy tadi. Kalian bonyok-bonyok, workshopnya gimana, latihannya gimana? Ada sih gue satu scene yang bener 3 hari itu adegannya ke rusun gue, rumah gue. Terus ada Oke, satu hari itu tuh gue kenapa bonyok karena dari pagi gue berdiri gitu semuanya kayak lari-lari lagi di pos ya kak. Enggak, itu merekam kok. Pakai lensa mahal Ya. baru. Harus lo ngomong dimatiin tau. Iya makanya kayak Terus Nah, ada satu hari dari- tuh gue dari kayak pagi pagi nih. tuh gue diberdiriin tuh yang kayak dari depan. Itu kan kamera berat ya. Ya. Terus siangnya gue jatuh-jatuh dari tangga, malamnya tuh gue disling yang ada di trailer kalau yang kalian yang lihat jatuh itu gue disling dari lantai 4. Itu lumayan sih bonyok banget gue kelar syuting tuh pas sampai rumah kayaknya gue salah urat gue. Benar-benar biru Kak karena tuh sehari tuh gue kayak digebukin banget sama alat. Jadi ini lumayan Sangat- menantang ya. Kita bikin menantang. reaction aja gimana? Iya, sampai gue Kebetulan kayak ada video pas lagi adegan yang action gitu. Tapi Anet belum lihat. Anet udah lo. Oh, gua boleh. mana tuh? Nih Deal. lo lihat ya. Biar penonton CGV pada kepo. By the way nanti yang adegan jatuh tuh nggak CGI ya guys, itu real. Lihat, denger ya dari Ana sendiri. Karena saya sangat merasakan capeknya diseling dari lantai 4 ke bawah tiba-tiba, ini mah cuma CGI enggak. Enggak ya. Tapi di sini memang minim banget sih. Minim dia. CGI sih. Tapi Hampir nggak ada. Oke. oke, kita mulai ya. Reaction. Nanti kita nggak nonton. Nih, dengerin suaranya aja. Oh, gue tahu lagi. Kepentok kamera lagi. Ini banyak. Bunyi sih lagi jadi. ting. Bunyi lagi. Tuh, kedengeran ya teman-teman ya. Wah. HP-nya kita. Nanti kalau Boleh. tayang baru dilihat di Instagramnya Bar- Andy ya guys. 1 juta penonton, Andy akan tayangin di Reels. BTS, Di BTS ya. disiksa. Iya, BTS disiksa. Nggak tadi seriusan, gue lihat langsung dari HP-nya Andy. Lu face plan itu namanya. Udah kena muka duluan gitu. Iya. Banyak nah itu tuh kan untung kadang nggak kayak gitu tuh kenapa-napa. walaupun kita belajar tekniknya ya, teknik Kita jatuh lihat- segala macam, cuma kan kadang namanya juga kendala atau kayak Betul. ada kecelakaan lah gitu. Nama Biasa nama, lah. ya. Jadi kayak bonyoknya jadi beneran. Harusnya jatuhnya blok tiba-tiba ada yang kepentok, ada yang apa Iya. gitu. Iya betul. makanya biru-biru banget. Ersya, oh ini nih bekas Ersya masih ada nih. Bukan. Salah. Ini digigit nyamuk. Oh, itu digigitnya. Ersya apa biru-birunya Lumayan atau banget sih, aku juga kena biru-biru karena ada adegan yang kebanting-banting juga. Terus aku juga sempet dapet disling juga for the first time di Wih, film. keren. Terus itu sih kayak sempet ada beberapa momen tuh gue jatuh. Terus adegannya memang jatuh dan jatuhnya salah. Terus gue harus jatuh di biru gue yang udah ada gitu loh. Memang. Kayak makin lama makin memar gitu, sampai
tau gak sih dari warnanya biru sampai Jadi ungu. oranye. Sampai ungu, sampai hijau lo tau gak Sakit sih? banget lagi tuh. Parah banget. Terus ya adalah satu adegan di mana gue menumpuk di birunya gue itu Sakit dan loh. itu tuh emang gue harus menumpuk kayak jalan gitu Iya. loh. Harus. Iya, gue gak boleh spoiler sih, Ya, cuman benar. itu kayak intinya gue harus menumpuk di situ dan kayak gue beneran tersiksa pas take itu. Beneran sakitnya nahan beneran. Beneran sakit, iya gue kayak beneran pengen nangis gitu. Berarti teman suruh CGV nanti kalau udah nonton terus ingat yang diomongin Ersya, Iya, itu betul. beneran Itu ya. Selain tidak CGI, film ini juga memang sakit. Ada CGI beneran. tapi nggak banyak. Tapi nggak banyak. Karena memang kebanyakan adegan-adegan itu kita langsung tanpa Kita lakuin Praktikal. Nah, sendiri. itu Andy, gue mau tanya, kalian emang nggak didobelin? Ada. Tapi kalian memutuskan untuk Iya, Ada kita tapi tuh kayaknya disediain. untuk kebutuhan shotnya kadang nggak bisa gitu pakai Iya. jadi Jadi, mendingan sendiri. Iya. karena banyak Kadang yang tuh padat, kita banyak disediain close kok. up, jadi kelihatan muka kita. Cuma kan anak-anak ini kan adrenalinnya tinggi, jadi pengen nyoba sendiri aja. Nggak juga sih cuy. Gue sih nggak ya, sorry banget. Tapi Kalau memang gue emang demen. kebutuhannya gitu. nggak- Kebutuhannya karena Iya, ya betul. kalau gue aja yang di stand-in paling cuman yang di backshot gitu. Ya. Sisanya kan kalau kelihatan muka setengah aja udah harus kita sendiri gitu. Ih, gila. Gitu. Hormat sekali saya dengan kalian nggak pakai double meskipun double-nya ada. Dan ingat, CGI-nya dikit kata Anet. Segini nih. Zoom dong nggak? Segini. Segini. Kata Anet, kata semua guys. Iya. Nah, ini ada pesan buat teman-teman baru, pesan buat dosen. Oke, teman-teman dulu ya. Silakan sampaikan pesan-pesan ke mahasiswa-mahasiswi baru dimanapun mereka menonton ini. Oke. Oh, buat mahasiswi baru. Ya, Pesan dari aku deh. boleh Ersya. Nontonnya jangan bajakan. Kalian Bagus. harus banget nonton di bioskop di CGV. Jangan lupa beli Keren. tiketnya. Aplikasinya apa? CGV di CGV app. CGV app. Jangan lupa beli tiket di CGV app. Jangan nonton bajakan ataupun di Telegram, kocak orang-orang Betul. rekam di Kita harus Telegram support adalah terus perfilman support. Indonesia teman-teman. Iya, betul. Biar kita semakin maju. Gas, Gue ya. boleh. Anet terakhir pasti pecah nih nanti nih. Andy dulu. Kan emang tujuan kita. Emang tujuannya ini begitu ya. kok, memang. Pressure aja. Kita kan Lu udah copy paste aja framing lah. nih. Udah framing. Udah diambil semua bahasanya, jadi gue copy paste aja ya. Udah Enggak kita- nih, gue udah kita keker. tapi pesan-pesan gue penting sih. Hmm. Buat mahasiswa dan mahasiswi universitas di seluruh Indonesia, kalian harus nonton film ini. Kenapa? Karena film ini pedoman kalian untuk menghadapi dosen killer Dan dosen gaib. dan dosen gaib. Tapi beneran, film kita kan ada Iya, kita menjabarkan kayak gimana langkah-langkahnya, caranya kita gimana caranya. menghadapi dosen killer kita. Iya. Tanda kutip gitu. Film ini adalah cheat code Betul. Oke, menghadapi contekan. dosen killer. Ini dia nih. part. Wah, Ini gue dia kena nih. pressure. Part Bambang nih, part Bambang. Gak ada sih guys, gue copy paste. Enggak. Ini namanya senjata pamungkas. Gak ada. Senjata pamungkas. Gue kena pressure, gak ada. Nah, supaya kayak gitu di pressure, itu pressure banget sih kalau gue jadi gue kayak deg-degan sih. Gak apa-apa. Tolong nih, Anet. gak tenang nih. Buat teman-teman mahasiswa Indonesia. Dialog gua. Copy paste. Kan gue bilang copy paste. Copy Pokoknya paste. nanti kalau misalnya kalian nonton ini, karena kan kita juga anak-anak muda ya, tolong minimalisirkan spoiler. Betul. Jangan sampai spoiler karena kan kita kerjanya juga di sini capek dari pakai hati juga. Betul, Jadi betul. semoga tidak ada spoiler. Terus Amin. kalian bisa ngajak teman-teman, keluarga, nostalgia lagi dan jangan jadi seperti kami berempat ya yang males belajar. Nah, Ujung-ujung itu. Iya benar-benar bagus banget message-nya guys. Bagus ya. bagus loh. Pantes kan Anet Belajar yang kita bener. taruh terakhir, pantes di juara. Lu bercanda lu. Oke, Nah, itu aja. nomor 10. Masih banyak nih. Masih lah, kita abis ini aja ada games. Wih, suka. Best. Gue suka Apa banget namanya? games. Silakan sampaikan pesan lagi. Anet lagi terakhir ya. Oke. Sampaikan pesan lagi ke dosen killer sih. Dosen yang kamu anggap killer waktu kuliah, waktu sekolah dulu lah atau Nah, oke. Kalau dosen killer itu biasanya mereka memicu kita untuk lebih baik lagi menurut gue ya. Iya. Dan kalau di kampus gue, semua dosen-dosen yang kayak kesannya galak atau kesannya kayak mengharuskan semua tugas on time,
itu biasanya justru yang paling generous ngasih nilainya. Paling nyantai banget. Iya, dan paling ngasih nilai itu makin gede gitu Ya, kalau kritis, semakin kritis. kita. Iya, nggak kritis sih. Berarti kayak dia tuh emang royal aja. royal kalau Langsung. ngasih nilai. Jadi menurut gue untuk menghadapi dosen killer, menurut gue kalian harus sabar yang pastinya dan percaya kalau mereka tuh begitu tujuannya tuh baik buat kita juga gitu. Andy, pesan untuk dosenmu. Jangan songong-songong lah kalau jadi dosen. Kasihan nih kita mahasiswa pengen Bener sih. belajar, pengen disupport. Karena Tapi bener kadang sih. ada dosen yang seperti yang versi Ersya bilang, Ya. tapi kan ada yang memang karena mungkin Ngerjain. kebanyakan murid, dia Iya, juga iya. overwhelm sama Ya. mungkin kehidupannya apa gimana, gue nggak tahu ya, cuman mungkin ada aja gitu. Jadi gue kasih pesan buat bapak-bapak dan ibu-ibu dosen, tolong banget lebih disupport lagi mahasiswa-mahasiswinya, karena kita juga stres. Udah mikirin semua pelajaran, belum Betul. mikirin biaya pendidikan mahal, Betul. kayak Bener, gitulah. bener. Pokoknya tolong disupport generasi-generasi muda ini. Kok Terima gue kasih. malah lebih relate yang ini ya daripada jawaban gue sendiri. Teman seru CGV, interview ini akan ditutup oleh pesan dari Ibu Ana. Guys, Tangan duluan. guys. Cabut ya, dia cabut, jangan dong. Nggak, kalau dari gue pribadi, untuk guru saya yang killer di SMA atau dosen-dosen apa, gue mau terima kasih sih karena udah ngelatih mental saya sampai saya bisa kuat menjalani hidup. Mungkin kalau dulu gue terlalu dimanja, terlalu dibaik-baikin, mungkin gue nggak tahu kerasnya pelajaran, kerasnya hidup. Jadi mungkin ada plus minusnya sih. Plusnya mungkin yang tadi yang dibilang, kadang kan orang udah stres ya, jangan ditambah tekan lagi, dibimbing, dipeluk. Dipeluk ya. Tapi selain itu semua, meskipun terima kasih yang kayak Ersya lagi. Jadi kayak enggak gini. Intinya dia tuh merangkum jawaban gua sama jawaban Ersya. Iya betul. Itu aja. Itu aja. Itu. Tapi tetap. Dia cuma intronya agak diplomatis banget. Iya, 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 bagus. Iya, Cuma menurut di- gue lah. Jawaban Andy. Dia tuh jawaban terakhir. Lo tau gak sih orang yang di interview terakhir, kadang jawabannya udah ada di pertama, diambil sama temen yang betul. Jadi di pas terakhir kayak, gue Iya, jawab iya. apa lagi? Tapi lu sambil merangkai. Sambil merangkai Jawaban banget. diplomatis lo itu ya. Iya, iya, iya. Maksudnya jawaban Ersya gitu. Kayak itu doang. Makasih udah ngelatih mental saya. Sampai di sini saya kuat. Terima kasih guys, udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Abis ini kita main games. Terima kasih segenap kru yang bertugas. Mas Mbak yang di belakang nemenin kita. Terima kasih di company udah memberikan tempatnya. Thank you. Maju terus film horor Indonesia. Maju terus. Pantang mundur. Maju terus. See you di bioskop tanggal 15 Agustus 15 Agustus. 2024. Yeay! Peace out aja. Bagus. Peace Lucu out. banget. Bener-bener cuma yay doang di ending aja. Ya. Makanya akhirnya gue gak terakhir. Gue capek banget mikir paling terakhir.